Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub, CGP angkatan 11 dari SMK Negeri Ternigung, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancarai dengan Bapak Muhammad Zulfi sebagai Kepala SMK Negeri Ternigung, Kabupaten Aceh Utara. Bapak Muhammad Zulfi merupakan Kepala Sekolah tempat saya bertugas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Bapak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bapak, saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Bapak jawab. Atau kalau mungkin ada yang tidak berkenan Bapak menjawab juga tidak apa-apa Pak ya. Bapak sudah bisa kita mulai? Silakan. Adakah kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi yang mana dalam pengambilan keputusannya muncul dilema etika atau rujukan moral? Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bahkan rujukan moral? Bisa Bapak ceritakan? Begini Pak, kalau kasus di sekolah banyak, cuma ada kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan salah satu guru yang namanya mungkin tidak bisa kita sebutkan. Beliau sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Jadi jika beliau ini pun berada di sekolah dan merasa bersalah, beliau meninggalkan murid di lokal dengan memberikan catatan atau memberikan materi, siswa menyalin atau mencatat materi tersebut. Saya sudah memberi nasihat ataupun teguran Pak. Jadi saat saya mempertimbangkan mengambil keputusan, beliau ada mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di mana di situ saya memberi teguran secara tertulis ataupun pelanggaran disiplin, di mana akan berdampak kepada pemberian sertifikasi tersebut. Sehingga di satu sisi menegakkan disiplin harus, dan di sisi lain tunjangan atau kesehatan hidup guru tersebut harus kita pikirkan juga. Nah, disitulah Pak yang menjadi bujukan moral, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral sangat sulit Pak. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagaimana Bapak menyikapinya? Dari kasus-kasus yang ada, ya, dari informasi
yang saya dapatkan terkait dengan satu kasus. Di situ sebelum membuat keputusan, informasi itu akan saya pelajari. Akan saya pelajari informasi tersebut agar keputusan yang saya ambil bersifat edukatif dan memikirkan tindakan apa yang akan saya lakukan sehingga sesuai dengan keputusan yang kita inginkan. Tidak boleh mempercayai satu sumber. Saya akan memanggil guru tersebut, akan berbicara secara empat mata, sehingga di situ menghasilkan suatu keputusan yang bisa saya ambil, dan saya pun musyawarah lagi dengan wakasek atau stakeholder yang ada di sekolah yang saya bina sekarang. Baik Bapak. Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Langkah yang bisa saya ambil dalam prosedurnya biasanya melakukan pemanggilan orang-orang yang dapat saya percayai. Misalnya ada guru-guru yang mungkin dapat saya percaya, bisa saya panggil agar mendapatkan informasi yang kuat. Menjawab informasi yang kuat dan tidak mendengarkan satu pihak, dan melakukan musyawarah dengan para wakil ataupun pemangku kebijakan yang lain, dan keputusan yang saya ambil harus segera. Maksudnya harus segera di situ, karena jika terlalu lama maka nanti akan ada masalah-masalah berkelanjutan yang lain, Pak. Baik Bapak. Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema ITK? Dalam mengambil keputusan, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika kita mencoba menyelesaikan suatu masalah atau merumuskan suatu masalah secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga untuk itu apabila kita melibatkan seluruh warga sekolah, suatu keputusan yang kita ambil mungkin lebih tepat. Baik Bapak. Bapak, yang berikutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di situ yang itu masalah karena guru ini kan tidak sama ataupun karakter gurunya berbeda. Karakter gurunya berbeda, sehingga memang ada guru yang memang dia paham apa tugasnya. Kadang ada guru yang apabila kepala sekolahnya tidak ada di sekolah, itulah terjadi pelanggaran dilema etika. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Bapak jalankan selama ini? Prosedur dalam dilema etika kita lihat sesuai dengan masalahnya. Ada yang harus kita selesaikan segera tanpa harus melihat waktunya, sehingga masalah tersebut cepat diselesaikan. Ada juga yang harus kita atur waktu berapa, kapan, sehingga dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu terpenuhi atau terlaksana. Baik Bapak. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah atau memperlancar, yang pertama ada wakil-wakil kepala sekolah. Yang kedua, ada guru-guru yang bisa kita ajak musyawarah atau menanyakan pendapat.
Baik Bapak, ke berikutnya Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yang selama ini mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Yang saya dapat petik dari kasus-kasus tersebut, kita harus melihat apa yang terjadi, kasus yang apakah kasus itu ringan, kasus berat, ataupun kasus itu perlu cepat ditangani, atau ya, kenapa saya di situ kasus mana yang harus kita musyawarah dulu, atau kasus mana yang harus kita tangani tanpa harus dimusyawarah. Dengan musyawarah ya, kita yang saya beritakan tadi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dengan guru-guru. Saya melihat budaya-budaya di daerah sekolah yang saya bina, di mana budayanya mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebijakan agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan peserta didik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Bapak bisa memberikan waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini Bapak lakukan sebagai kepala SMA Negeri 1 Sampean. Oke, silakan. Adapun ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak pasti sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kadang-kadang mengambil sebuah keputusan timbul dilema. Misalnya adanya nilai-nilai kebijakan yang nanti bertentangan dalam kasus tersebut. Adakah kasus yang pernah Bapak hadapi yang mana dalam pengambilan keputusan yang muncul dilema etika atau rujukan moral? Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bahkan rujukan moral? Bisa Bapak ceritakan? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Kalau bisa saya jawab bahwa kalau kasus di sekolah itu banyak sekali, baik dari kenakalannya, baik dari etikanya dan sebagainya. Dan kalau bisa saya di sini akan menceritakan salah satu di antaranya adalah kasus yang pernah saya hadapi saat pengambilan keputusan agar guru membuat nilai anak melebihi kriteria ketuntasan saat pengisian rapor. Nah, agar menghindari siswa tidak naik kelas ini memang setiap tahun kita hadapi. Nah, di satu sisi banyak siswa yang akan tinggal kelas jika nilai rapor di bawah ketuntasan, sehingga akan terlihat kinerja sekolah khususnya itu sangat buruk. Seolah tidak dapat membimbing siswa oleh guru yang maksimal. Itu kan yang dilemanya. Di sisi lain, guru merasa siswa tidak pantas diberikan nilai di atas kriteria ketuntasan jika benar-benar tidak memenuhinya. Nah, oleh karenanya berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Baik Bapak. Bapak pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Boleh Bapak ceritakan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan terlebih dahulu ya kita harus bermusyawarah dulu dengan para dewan guru, dengan bimbingan konseling, dengan wakasek ya, terkait rencana pengambilan keputusan untuk sebuah kasus sehingga tidak merugikan orang lain. Baik Bapak. Bapak ke berikutnya, langkah-langkah atau seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan? Kalau langkah yang sudah kita jalankan di sini biasanya kita lakukan dengan musyawarah dulu ya, dengan musyawarah mengajak seluruh dewan guru untuk berdiskusi, memberikan pendapat melalui rapat internal kita, biasanya kita lakukan di ruang dewan guru, lalu memberikan peluang agar semua dewan guru memberikan saran, ide, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Bapak ke berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah jika kasus yang sama maka dapat merefleksikan hasil keputusan kasus sebelumnya. Nah, ini kan tiap tahun ini ya, tiap tahun. Jadi tahun ini juga masalah itu, tahun depan juga masalah itu. Jadi kita ambil pengalaman tahun yang sebelumnya. Dan jika kasus berbeda maka melakukan evaluasi terlebih dahulu dan kita analisis kembali di dalam secara bersama-sama. Berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang perlu Bapak hadapi? Secara umum tantangan dalam pengambilan keputusan seringkali bersinggungan dengan regulasi yang ada, sudah pasti. Nah, sehingga perlu kebijakan-kebijakan. Dan terkait dengan kasus tadi, yang menjadi tantangan adalah guru masih mempertimbangkan sebuah angka ya. Dalam mendapatkan nilai, terdapat paradigma rasa keadilan menjadi lawannya rasa kasihan. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah ini? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di selama ini? Secara jadwal itu tidak terjadwal karena setiap kasus itu tidak bisa kita jadwalkan, terjadi secara suddenly. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan, ada juga yang diselesaikan di tempat ya, melalui kita melakukan koordinasi dengan seluruh dewan guru. Kalau melihat akar permasalahan terlebih dahulu, kita akan melihat akar permasalahan terlebih dahulu. Kalau itu yang simpel ya mungkin bisa di tempat. Tetapi kalau yang sedang atau yang lebih berat itu memerlukan waktu yang harus kita tentukan. Itu baru ada kita buat jadwal. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin dia menjadi pembelajaran bagi kita. Yang biasanya saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Jadi tidak semua juga yang salah itu salah ya. Akan tetapi harus melihat dari berbagai sisi permasalahan yang terjadi, supaya keputusan yang saya ambil nantinya tidak merugikan peserta didik, karena setiap keputusan yang saya ambil akan berdampak jangka panjang bagi anak, bagi kelanjutan pendidikannya ke depan.
saya selalu akan bermusyawarah dan saya selalu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang saya ambil dan kebijakan yang saya ambil. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang sudah bersedia saya wangi pada siang hari ini. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Pada hari ini saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah bisa memberikan waktu sebentar untuk mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan yang selama ini Bapak lakukan sebagai seorang kepala SMK Negeri 1 Sukun Kabupaten Aceh Barat. Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya mulai Pak ya. Silakan. Selama ini Bapak pasti sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kadang-kala dalam pengambilan sebuah keputusan timbul dilema. Misalnya ada nilai-nilai kebijakan yang saling bertentangan dalam kasus-kasus tersebut. Adakah kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi yang mana dalam pengambilan keputusannya muncul dilema etika atau rujukan moral, dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bahkan rujukan moral? Bisa Bapak ceritakan? Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab langsung pertanyaan Bapak. Salah satu kasus yang pernah saya hadapi sekarang yaitu saat pengambilan keputusan agar guru membuat nilai anak itu melebihi kriteria ketuntasan minimal saat pengisian rapor, agar menghindari siswa itu tidak naik kelas. Di satu sisi itu banyak siswa kita di sini yang tinggal kelas jika nilai rapor itu di bawah nilai ketuntasan, sehingga ini akan terlihat kinerja sekolah itu khususnya guru itu sangat kurang baik, seolah tidak dapat membimbing dan membina siswa kita di sekolah. Di sisi lain, sang guru juga merasa siswa itu tidak pantas diberikan nilai di atas kriteria ketuntasan jika benar-benar tidak memenuhi nilai yang diharapkan. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena kita memutuskan di antara pilihan yang sama tetapi memiliki alasan yang masuk akal. Oke, saya Bapak. Pertanyaan yang berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pemilihan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau mengandung nilai kebajikan? Boleh Bapak ceritakan? Oke, dalam kami menjalankan pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya selalu bermusyawarah baik dengan para wakil kepala sekolah, dewan guru, ketua jurusan, dan juga tenaga kependidikan kami libatkan sesekali terkait bagaimana rencana kami mengambil suatu kesimpulan atau sebuah keputusan untuk sebuah kasus yang sedang berjalan. Baik Bapak, Bapak kemudian yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan? Adapun langkah atau prosedur yang biasanya saya lakukan, yaitu saya mengajak seluruh dewan guru itu kami melakukan berdiskusi melalui rapat secara internal kami di sini, baik kadang-kadang dengan kepala sekolah di sini, ruang kepala sekolah atau ruang guru,
Kemudian kami mencari atau memberikan peluang itu agar semua dewan guru itu memberikan ide-idenya dalam pengambilan keputusan yang telah kami lakukan. Baik Bapak, untuk selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini, yaitu jika kasus ini sama yang terjadi dengan yang lalu, maka saya akan merefleksikan hasil keputusan kasus tersebut seperti yang sebelumnya. Dan jika kasus ini berbeda, itu maka kami melakukan analisis secara bersama-sama dengan Dewan Guru dan juga Wakil Kepala Sekolah. Bapak, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Baik, secara umum tantangan dalam pengambilan keputusan itu sering sekali kita bersinggungan dengan regulasi yang ada kebijakan-kebijakan yang ada. Dan terkait dengan kasus yang tadi misalnya, yang menjadi tantangan adalah guru kita yang masih mempertimbangkan sebuah angka, kadang dalam nilainya untuk kriteria ketuntasan di rapornya itu terdapat banyak kali paradigma rasa keadilan yang kita pikirkan, bukan kita melawan itu rasa kasihan kepada anak-anak, demikian. Baik Bapak, ke berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oh begitu. Sebenarnya saya tidak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Kenapa demikian? Karena ini bisa langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi baik dengan wakil kepala sekolah, dewan guru, ketua jurusan. Kami di sini melihat bahwa ada apa sih akar permasalahan yang terlebih dahulu. Apabila memang kasus ini ringan, itu maka langsung kami selesaikan di tempat. Tapi apabila kasus ini sedang ataupun berat, itu saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah secara langsung atau maupun saya buat rapat sejenak ya untuk membahas dan mencari solusi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, yang biasa membantu dan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan ini, terutama mengenai kasus dilema etika, biasanya adalah para wakasek dan juga guru bimbingan konseling dan juga rekan-rekan guru lainnya yang selalu membantu saya. Bapak, ini yang berikutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari pertama sampai terakhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini? Baik, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Nah, akan tetapi kita harus melihat dari berbagai sisi permasalahan yang terjadi supaya keputusan yang saya ambil nanti itu tidak merugikan baik peserta didik, karena setiap keputusan yang kita ambil itu akan berdampak jangka yang cukup panjang bagi anak-anak itu, sehingga saya dapat mempertanggungjawabkan hasil keputusan yang kami ambil. Baik Bapak, terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatan telah bersedia saya wawancarai pada siang ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.